Pemirsa, pemain sepak bola asal Spanyol Lamine Yamal ini menjadi simbol harapan bagi sejumlah negara, termasuk Iran. Fotonya pun ditempel dalam drone yang diluncurkan pasukan IRGC. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan video serangan gelombang ke-24. Dan video yang dikeluarkan Iran membawa gambar pemain asal Spanyol dengan tulisan pendukung Palestina dan Iran adalah juara dunia. Sementara itu, Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengumumkan pencegatan dan juga penghancuran rudal dan drone Iran. Senkom merilis persiapan jet tempur siluman F-35B yang akan lepas landas di atas kapal USS Boxer di Laut Arab. Pengerahan jet tempur bomber ini seiring meningkatnya pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran di seluruh wilayah. Rekaman yang dirilis oleh Senkom pada hari Minggu menunjukkan sebuah pesawat bergerak ke posisi dek penerbangan sebelum lepas landas. USS Boxer sendiri merupakan kapal induk dari Boxer Amphibious Ready Group yang dikerahkan bersama unit ekspedisi marinir ke-11 dalam kampanye militer AS di Timur Tengah. Pemirsa, pasukan AS ini meluncurkan serangan militer 10 malam berturut-turut terhadap Iran. Serangan terbaru ini menargetkan pusat komando militer hingga sistem pertahanan udara Iran. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan malam ke-10 berturut-turut terhadap Iran. Serangan terbaru ini menargetkan pasukan Iran yang dianggap mengancam pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Rekaman video menunjukkan jet tempur AS sedang terbang diikuti oleh ledakan yang menghantam aset dan infrastruktur militer Iran. Pasukan AS menyerang pusat komando militer Iran, kemampuan udara dan maritim, lokasi peluncuran rudal dan drone hingga sistem pertahanan udara Iran. Hingga kini, AS dan Iran masih terus saling meluncurkan serangan militer sejak 2 pekan lalu. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal dan juga drone dengan gambar Donald Trump. IRGC menyatakan telah melancarkan serangan skala besar yang menargetkan situs-situs AS di wilayah Timur Tengah. Sebuah rekaman yang dirilis IRGC bahkan menunjukkan peluncuran rudal dan drone dengan gambar Donald Trump. Serangan dilakukan dengan kombinasi rudal berbahan bakar padat dan cair, serta peluncuran rudal jelajah Delta drone. Pemirsa, Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut. Serangan ini menyusul tewasnya tentara AS di Irak. Komando Pusat Amerika Serikat atau Senkom mengumumkan gelombang serangan baru terhadap aset militer Iran pada hari Minggu. Serangan rudal dan jet tempur AS menargetkan pertahanan udara, pengawas pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Washington telah melakukan serangan berulang kali di wilayah Iran pekan ini, serta memberlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran.
Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tidak berawak terhadap pangkalan AS di seluruh wilayah Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengatakan 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz Minggu malam. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengingatkan bahwa serangan ke Iran ini belum berhenti. Trump juga menyebut perbaikan menyeluruh di Iran membutuhkan waktu puluhan tahun. This one, Iran is bigger. It's a more complex situation, but we're probably doing equally as well if you look at the damage that's been done. And again, as I said to the young man that just posed the question over here, if we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice. Pemirsa, IRGC merilis rekaman rudal Kheba Shekan dalam operasi Nasr 2 yang menargetkan militer AS di kawasan Timur Tengah. Selain itu, IRGC juga menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya di Selat Hormuz. Rudal Kheba Shekan, rudal Fateh 110, Zolfagar dan Emad direkam dan dirilis tentara IRGC. Rudal-rudal ini ditujukan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Tentara IRGC meluncurkan serangan gelombang 21 dan 22 Operasi Nasr 2. Mereka menyebut serangan ini merupakan serangan taktis presisi. Sebelumnya rudal-rudal Iran telah menargetkan Camp Al-Udairi dan bangunan tentara Amerika di pangkalan udara Kuwait. Selain itu, IRGC kembali menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya. Sebuah kapal meledak pasca serangan yang dilakukan Iran. Kapal-kapal ini diduga melanggar peraturan maritim dengan mencoba menggunakan jalur selatan. Diketahui, jalur selatan Hormuz tidak aman untuk dilalui. Khususnya pada larut malam, akhirnya tentara IRGC pun meluncurkan serangan kepada kapal tersebut. Pemirsa, 1 orang tewas dan 14 lainnya luka-luka setelah serangan yang diduga dilakukan Zionis Israel mengenai sebuah kendaraan sipil di Jalan Al-Jala'ah di pusat kota Gaza pada hari Senin. Inilah rekaman video menunjukkan kendaraan tersebut dilalap api saat petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Media setempat mengabarkan serangan tersebut melukai seorang perempuan dan anak-anak, dengan 2 orang saat ini dalam kondisi kritis. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Sebelumnya, perang dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel, menewaskan 1.139 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandra lebih dari 200 orang menurut otoritas Israel. Pemirsa, para demonstran dari negara Zionis Israel ini berpawai melalui wilayah Negev. Mereka dengan jelas mengusir warga Gaza Palestina dan menuntut pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza. Rekaman video menunjukkan para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Israel. Sementara kerumunan orang bernyanyi dan menari di sepanjang rute. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengatakan kepada para pendukungnya bahwa warga Israel harus kembali ke Gaza dan mendorong warga Palestina untuk pergi. Bahkan para pengunjuk rasa memegang plakat bertuliskan dalam bahasa Ibrani yang berarti penaklukan, pengusiran, pemukiman dan juga perdamaian untuk Israel. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah Internasional dan juga sebagian besar negara anggota PBB menganggap permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki Israel ini menurut hukum internasional. Pada Desember 2025, 146 negara mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk keras aktivitas permukiman Israel.
כמו שאתה רואה, אנחנו ממשיכים למרות כל החסימות, בדרכים עקלקלות, נגיע עד הגדר, נניף את דגל ישראל ואת ישי שלנו, וככה נראה לכל העולם שגוש קטיף ועזה היא חלק מארץ ישראל ומדינת ישראל כולה, ועל ידי ההתיישבות נביא את הביטחון לכל גבולה הדרומי של מדינת ישראל. אחרת, אבל בכל מקרה מה שחשוב זה שאנשים רוצים לחזור לעזה. מי היה מאמין אחרי 3 שנים, אם לפני 3 שנים הייתי מדבר איתכם שאנחנו נשלוט ב-70% משטחי עזה, והיום הציבור כאן אומר רוצים להתיישב בעזה, רוצים לחזור הביתה ורוצים לעודד הגירה בעזה. Pemirsa, Iran terus melancarkan serangannya ke sejumlah situs-situs Amerika Serikat yang berada di kawasan. Iran menargetkan pesawat angkut militer C-17, pesawat komando dan rudal kendali. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman serangan gelombang ke-21 dan 22 Operasi Nasr 2. Rudal-rudal diluncurkan dari sejumlah lokasi menuju situs-situs militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Iran meluncurkan sejumlah rudal berbahan bakar padat, Khaibar, Sekan, Zulfikar, dan Fateh. Rudal-rudal ini bertuliskan, siapapun yang mengganggu keamanan rakyat Iran, dirinya sendiri pun tidak akan aman. IARGC juga mengklaim menargetkan pesawat angkut militer C-17 AS dan kendali PX di Bandara Aqaba dengan rudal balistik. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim sistem radar peringatan dini AS, sebuah gudang berisi peralatan dan suku cadang pesawat, serta sebuah hanggar berisi drone M9 Amerika di Kuwait juga menjadi sasaran. Serangan ini menandai kembali memanasnya hubungan antara Washington dan Teheran. Pasukan AS telah melancarkan gelombang serangan berturut-turut di seluruh Iran, sementara Teheran terus membalas serangan Washington. Pemirsa, Iran terus melanjutkan safari diplomasinya. Kali ini mereka berkunjung ke Pakistan. Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, tiba di Islamabad Senin malam. Kedatangannya disambut langsung oleh Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi. Selama kunjungannya yang rencananya berjalan selama 2 hari, Momeni akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior Pakistan. Pertemuannya membahas kondisi kawasan yang semakin memanas. Setelah kunjungannya ke Pakistan, Momeni akan menuju ke New Delhi, India untuk berpartisipasi dalam pertemuan darurat para menteri dan pejabat negara-negara BRICS. Ledakan terlihat dan terdengar di atas kota Zarqa ketika militer Yordania mengatakan 3 rudal balistik Iran telah ditembak jatuh. Rekaman ini menunjukkan rudal-rudal dicegat di atas kota Zarqa, sementara warga terdengar berteriak panik. Angkatan bersenjata Yordania mengatakan 3 rudal yang berasal dari Iran menargetkan wilayah kerajaan telah dicegat dan ditembak jatuh. Garda Revolusi Iran menerbitkan rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran rudal ke arah target Amerika di wilayah tersebut. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, ini menyatakan bahwa Teheran telah menerima usulan dari para mediator mengenai negosiasi dengan Washington setelah eskalasi terbaru dalam konflik dengan AS. Melalui Kemenlu, Iran juga menyatakan bahwa kesepakatan hanyalah tinta di atas kertas tanpa adanya komitmen. مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم. اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی ها به ما واصل شده، بله تایید. در مورد جنایت میناب هیچ
شکی در مورد اینکه این اقدام وحشیانه توسط آمریکا عامدانه انجام شده وجود نداره. خودشون هم به خوبی میدونن. اما یک نکته ظریف رو در نظر داشته باشید. آمریکایی‌ها با برجسته کردن موضوع میناب در صدد الغای این پیام هستند که گویا هر جنایت دیگری که در 40 روز و بعد در همین ایام صورت گرفته حتما قانونی بود. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa AS ini menyerang Iran atas perilaku Teheran di Selat Hormuz. Namun Amerika Serikat menegaskan bahwa terbuka kembali untuk diplomasi dengan Iran. I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked 3 ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours to change. Well, they're not complying with it. I mean, the straits are supposed to be open, free of tolls, free of attack, free of all the things they're doing against these ships. So we can't have an MOU that's alive if they're violating the terms of it. What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. If that door opens, we'll be happy to see it. Pemirsa, ribuan warga Yaman berkumpul di Al-Saben Square di ibu kota Sana'a. Aksi ini merupakan unjuk rasa warga untuk mendukung angkatan bersenjata Yaman. Warga Yaman menggelar aksi unjuk rasa massal untuk mendukung angkatan bersenjata yang mengumumkan larangan pelayaran atau blokade maritim yang menargetkan Arab Saudi. Aksi ini terjadi sebagai balasan atas blokade dan serangan udara yang dilakukan oleh pihak koalisi pimpinan Saudi terhadap bandara internasional Sanaa di Yaman. Blokade ini akan mengancam jalur pelayaran vital Selat Bab al-Mafdeb, tempat lalu lintas minyak mentah dan juga perdagangan global melintasi terusan Suez. Juru bicara militer Yaman, Jenderal Yahya Sharif, menyatakan bahwa blokade laut bagi kapal-kapal terkait Arab Saudi akan segera berlaku. Sebelumnya pemirsa, kelompok Houthi Yaman ini resmi menerapkan blokade laut terhadap Arab Saudi. Houthi juga memperingatkan Riyadh tidak terus menyerang Yaman maka akan mendapat balasan lebih keras. العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك، وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه لأنه لا يستند إلى حق أو مسوغ قانوني أو إنساني وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun buka suara terkait dengan blokade yang dilakukan Houthi. Meski tidak ada masalah dengan Houthi, namun AS akan bertindak jika konflik berlanjut. It hasn't happened, might happen, but we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.
Sementara itu pemirsa, tentara Lebanon ini mulai mengambil alih sejumlah wilayah di Lebanon Selatan seiring penarikan bertahap pasukan Israel. Penarikan ini berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. Lebanon mengangkut peralatan militer, mendirikan pos pemeriksaan dan memeriksa kendaraan di kota Shrifa. Sementara pasukan penjaga perdamaian PBB juga berpatroli di kota tersebut. Penarikan pasukan dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. Di saat yang sama, sejumlah wilayah masih dipenuhi bangunan rusak akibat konflik. Alat berat masih beroperasi untuk membersihkan puing-puing bangunan. IDF menyatakan telah mulai proyek percontohan zona aman di Froun, Shrifa dan juga Zautar al-Gharbiyeh bersama Komando Pusat Amerika Serikat dan Angkatan Darat Lebanon. Berdasarkan kesepakatan itu, tentara Lebanon akan ambil alih pengamanan wilayah secara bertahap. Sementara Hizbullah menolak perjanjian tersebut dan menegaskan akan tetap melanjutkan operasinya. Tidak hanya itu pemirsa, tentara Lebanon masuk ke kota Zautar al-Gharbiyeh ini setelah Israel mundur. Meski mundur, Israel juga akan bertahan di wilayah perbatasan atau zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasukan Lebanon masuk kota Zautar al-Gharbiyeh dengan kendaraan militer. Menurut media lokal, Lebanon mengerahkan pasukannya ke wilayah selatan. Warga pun diminta untuk tidak ke kota tersebut sampai situasi stabil. Tentara Lebanon juga melancarkan operasi penghancuran amunisi yang belum meledak. Di dalam kota, pasukan Israel beberapa kali menembaki tentara Lebanon dan menghambat proses ambil alih ini. Sebelumnya Israel menyatakan akan mundur dari zona percontohan dan mengawal proses pengamanan. Namun Israel akan tetap berada di zona keamanan yang berada di Lebanon Selatan. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan program iNews Today bersama Kevin Pakan dan Bernadetta Ginting. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.